Saya minta buatkan satgas pengejaran. Dari Intel tolong catat ini. Selain menggeledah kantor Desa Kohot, Bareskrim Polri juga turut melakukan penggeledahan di rumah Kades Arsin di Jalan Kalibaru, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin, 10 Februari 2025. Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih itu digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri. Kenapa kamu membuat ini? Siapa saja yang terlibat kan gitu. Jadi menteri tidak usah takut dong. Ya, saya melihat ini soal pagar laut ini terjadi, semula terjadi saling lempar tidak tahu, akhirnya ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaksi tentang kasus laut yang hingga kini juga belum tuntas ya guys. Kali ini rumah Kades Kohot Arsin digeledah oleh Bareskrim Polri. Dan sementara kadesnya atau Pak Arsin kabur ke luar negeri. Yuk kita ikuti video berikut ini. Selain menggeledah kantor Desa Kohot, Bareskrim Polri juga turut melakukan penggeledahan di rumah Kades Arsin di Jalan Kalibaru, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Senin, 10 Februari 2025. Pantauan di lokasi, rumah luas berwarna putih itu digeledah sejumlah penyidik Bareskrim Polri, sekira pukul 19 WIB malam. Terlihat pengawal Kades atau Pas Pamdes, kurang lebih sebanyak 10 orang terlihat berjaga di rumah Kades Arsin saat penggeledahan. Selain itu, terlihat pula ketua RT dan RW setempat ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebelum melakukan penggeledahan, satu di antara petugas Bareskrim terlihat menyampaikan tujuan penggeledahan. Itu, penyidik langsung masuk ke rumah Arsin dan memulai melakukan penggeledahan serta mengambil berkas yang diperlukan. Di samping itu, terlihat pula satu unit mobil Honda Civic berplat nomor B412 SIN dan mobil Avanza berplat dinas terparkir di halaman rumah Arsin. Keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Kementerian Negeri Tangerang membaca surat permohonan penyidik nomor B/11-3A/2 Romawi Res 1.24/2025 ditujukan tanggal 7 Februari 2025 tentang permintaan izin penggeledahan terhadap rumah atau tempat untuk atau alat angkut milik yang dihuni atau digunakan oleh terlapor Arsin bin Hasib yang terletak di rumah saudara Arsin bin Hasib yang berada di Desa Kohot RT 002/RW 021 dengan terlapor Arsin bin Hasib tentang nomor cuma di sini dong. Jadi intinya adalah Lurah atau Kades Kohot Arsin adalah merupakan tersangka mafia tanah ya guys. Dia memalsukan hak guna bangunan sehingga disebut tindak pidana. Oleh karena itu, mudah-mudahan Bareskrim Polri segera menangkapnya. Saya minta buatkan satgas pengejaran. Dari Intel tolong catat ini. Buatkan satgas pengejaran DPO di luar negeri. Kelemahan kita bukan di dalam negeri, tapi karena kita tidak menjangkau para bajingan-bajingan itu di luar negeri. Akan buatkan satgas, segera dibuatkan, saya akan tanda tangan. Sudah diperiksa sebagai saksi, sesuai haknya kita akan tetap mengedepankan bahwa kita tak bersalah. Kita sudah memeriksa kepala desa. Selanjutnya nanti kalau alat bukti ataupun pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, dari pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik
penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu, yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut. Mantan Bapak Menteri Menko Polhukam yaitu Mahfud MD menyarankan agar para menteri jangan merasa takut untuk mengungkap kasus yang mega besar ini ya guys. Karena memang kalau memang menteri tidak terlibat, jangan takut untuk mengungkap kasus pagar laut. Inilah pendapat Bapak Mahfud MD. Yuk kita ikuti video berikut ini. Kenapa kamu membuat ini? Siapa saja yang terlibat kan gitu. Jadi menteri tidak usah takut dong. Ya, saya melihat ini soal pagar laut ini terjadi, semula terjadi saling lempar tidak tahu, akhirnya ketahuan. Lalu sekarang nampaknya kementerian itu pada takut mengungkap. Itu kan masalahnya sederhana ya. Sederhana itu, laut itu tidak boleh dikapling, laut itu tidak boleh dikeluarkan HGB. Ternyata keluar HGB, jelas itu adalah pelanggaran hukum. Nah sekarang apa sulitnya mengungkap itu? Oh menterinya takut, tidak perlu takut kalau menteri tidak terlibat. Kan selalu aja di kementerian ada kejahatan yang dihukum dirjennya, kepala kanwil, itu biasa. Jadi menteri yang sekarang nih, menteri ATR BPN itu kan mengeluarkan sertifikat ratusan tuh. Itu gampang maksudnya, ambil satu sertifikat siapa yang tanda tangan. Lalu menteri tidak harus ikut disalahkan karena di dalam hukum itu ada namanya delegasi kewenangan. Yang mempunyai delegasi kewenangan itulah yang ditangkap pertama, lalu tanya, kenapa kamu membuat ini? Siapa saja yang terlibat kan gitu. Jadi menteri tidak usah takut dong. Kemarin saya juga melihat di mana itu di DPR, Bu siapa? Bu Titik Soeharto memimpin rapat kan, minta penyelesaian ke Pak KKP Trenggono, ditawar 20 hari, ada yang tidak setuju, belum tentu selesai 20 hari. Itu belum tentu selesai proses hukum pidananya. Kalau untuk tahu bahwa itu salah, itu tidak perlu 20 hari, seminggu aja bisa. Kami salah, ini yang keluar sekian, kira-kira yang harus ditanya ini, baru masuk ke proses hukum, itu yang lama. Kalau cuma untuk KKP menyelesaikan secara internal bahwa ini nomor sekian ini salah, ini salahnya di sini, itu paling lama seminggu bisa kok. Tapi ini ada yang membela, itu belum tentu cukup 20 hari, belum tentu cukup sekian bulan, salah. Itu gampang kok. Itu menyelesaikan dalam arti di lingkup tanggung jawabnya, bukan menyelesaikan proses hukum pidananya gitu. Kok jadi berdebat enggak kan? Dari tayangan beberapa video tadi ya guys, kita mengharapkan agar pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo ini agar mengusut tuntas tentang mafia-mafia, baik itu mafia yang ada di pertanahan atau mafia di pagar laut. Semuanya harus dituntas dan diberantas habis para koruptor yang merusak tatanan negara Indonesia. Oke.